warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajatan ra'iyatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salaka wa yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama'i wa sadidatil kiram, al-amajid wa abail muhtaramin wa ummahatil muhtaramat. Hadirin segenap jamaah Majelis Kuliah Subuh Gabungan tingkat Kelurahan Cilandak Barat, terutama yang kami hormati para kiai, ulama, asatidzah, dewan guru, umaro dan tokoh masyarakat, ketua dan pengurus jamaah Masjid Mushola Kelurahan Cilandak Barat, ketua dan pengurus MUI Kelurahan Cilandak Barat, ketua dan pengurus DMI Ranting Kelurahan Cilandak Barat, ketua Tanfidiyah ataupun pengurus MU Ranting Kelurahan Cilandak Barat, ketua dan anggota LMK Kelurahan Cilandak Barat, ketua dan anggota FKDM Kelurahan Cilandak Barat, ketua pengurus RWRT Kelurahan Cilandak Barat. Dalam hal ini yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah jamaah kita di Masjid Jami'at Taqwa, guru kita bersama yaitu Presiden Subuh Kuliah Subuh kita Al-Mukarram Al-Hajj Kiai Ajabdul Kiai Rodli Jawir LCMA, yang bersama-sama kami hormati pengisi materi kita, guru kita Kiai Muhammad Ali Ridho LC, yang sama-sama kami hormati Sohibul Masjid DKM Masjid Jami'at Taqwa yaitu Bapak Joko Setiono, yang dalam hal ini diwakili karena beliau seorang sangat sibuk, Al-Mukarram Bapak Haji Yofi Dahlan, Ketua RW Bapak Sutrisno RW 012. Hadir di tengah-tengah guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Mursyid Anwar, kemudian juga dan Polsek yang diwakili oleh Bapak Sutrisno dan juga oleh Bapak Pakes. Hadirin para asatidz tentunya yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Bapak Sekjam ada, Bapak Sekretaris Kecamatan Cilandak, Bapak Januaris SI, hadirin Bapak Ibu segenap jamaah kuliah Subuh Gabungan tingkat Kelurahan Cilandak Barat. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali tidak menyebutkan semua satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbat takjub kehadapan dan suruh-suruh sekalian. Lurah, para Kelurahan Cilandak Barat atau yang mewakili, Lurah belum kelihatan ya, dia ada diwakili pada Pak Bendahara yang megang duit gitu. Hadirin jamaah Majelis Kuliah Subuh tingkat Kelurahan Cilandak Barat rahimakumullah. Atas binikmat mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sama-sama dalam suasana yang penuh kesejukan, suasana yang penuh kedamaian, dengan harapan mudah-mudahan insyaallah dunia kita di majelis mudzakarah, majelis ta'lim kuliah Subuh Gabungan tingkat Kelurahan Cilandak Barat ini senantiasa akan dijadikan langkah kita investasi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan serta salam mari kita aturkan kehebatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita selalu pengikut dan
umatnya kelak memperoleh syafaatul uzma, pertolongan agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir batin untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah amaliyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Mari kita awali dan kita buka bil barakatil fatihah. Harapan prosesi perjalanan kuliah subuh tingkat Kelurahan Cilandak Barat yang berada di majlis di masjid Jami'at Taqwa Perjalanan Khidmatul Sunnah Tadarus dengan penuh limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa rabbighfir lana wa liwalidayna. Ayyuhal hadirun jamaah kuliah subuh gabungan tingkat Kelurahan Cilandak Barat rahimakumullah. Marilah kita awali dan kita buka sebelum guru kita Haji Muhammad Ridho MC memberikan materi kajian pagi ini. Akan kita beri dengan pembacaan salawat dastur dan salawat ya Rabbi bil Mustafa kepada karam Al-Ustaz Muhammad Fadlullah Haji Rasul wa ilaihi fadl. Ya tafaddal masjura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa shrafi abbadik. السعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفيا زده شرفيا زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومثابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا بمكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para tokoh masyarakat yang insya Allah kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, guru kita Bapak Kiai Haji Romli Jawahir LCMA, guru kita Bapak Kiai Haji Mursyid Anwar, para asatidzat, para guru, para tokoh masyarakat, Bapak Sekretaris Kecamatan, seluruh jajaran daripada pemerintahan, bil khusus sahibul bait, pengurus Masjid At-Taqwa. Insya Allah kita semuanya selalu diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pada segar, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada segar, alhamdulillah. Udah dibacain pantun tadi sama insinya, ya, udah dibacain selawat. Masya Allah, kita mendapatkan nikmat terbesar, yaitu diutusnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat terbesar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berselawat pada Nabi,
suaranya lembut, bener yang baca selawat. Semoga kita doakan selalu panjang umur, sehat walafiat. Nikmat terbesar setelah nikmat iman kita ini pada Allah, nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nikmat terbesar? Karena laulan Nabi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu dan nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu cara bagaimana beribadah dengan baik, cara bagaimana menghambakan diri kita kepada Allah. Itu semua karena adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat dunia dan akhirat. Syafaat dunia mendapatkan kemudahan hidup, syafaat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang nabi, manusia pertama yang Allah ciptakan, berdoa dengan kalimatnya, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin lamma ghafarta dambi. Nabi Adam, ibu-ibu kenal Nabi Adam, ibu-ibu kenal Nabi Adam? Nggak kenal. Kalau kenal saya mau nanya, kenal di mana? Nabi Adam berdoa ibu-ibu dengan kalimatnya, ya Allah, kami minta kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad, lama ghafarta dambi, ketika aku minta ampunan atas dosaku ya Rabb. Lantas Allah berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqu Muhammadan. Bagaimana kamu tahu Muhammad, aku belum ciptakan itu Muhammad. Karena Nabi Adam manusia pertama, tapi berdoanya dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nabi Adam berdoa minta sama Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, minta diampuni dosanya. Nabi Muhammadnya belum diciptakan. Lantas Allah berfirman, bagaimana kamu tahu Muhammad, aku belum ciptakan itu Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam? Lama khalaqtani biquwwati wa nafakhta ruh. Ketika kau ciptakan aku dengan kekuatanmu dan kau tiupkan ruh, aku hidup di surgamu ya Rabb. Rafa'tu ra'si ila qawa'imil 'arsy fara'aitu maktuban kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam, ketika kau ciptakan aku dan kau tiupkan ruh kepadaku, aku hidup di surgamu, aku angkat kepalaku, aku lihat dinding-dinding surga, tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Wa alimtu, kata Nabi Adam, aku yakin, innaka lam tudib ismaka, kamu gak bakal nyambung namamu dengan nama seorang makhluk kecuali makhluk itu engkau cintai ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah dalam firman-Nya, asabta ya Adam, kamu benar. Kamu benar ya Adam. Makhluk yang belum kuciptakan, yang baru kuciptakan cahayanya adalah sosok makhluk yang kucintai.
Makanya kalau di masjid ada kalimat Allah dan Muhammad sejajar, emang di surga juga begitu tulisannya. Dulu ada yang protes, Ustaz, kenapa kok nama Nabi sejajar dengan nama Allah? Allah kan Khaliq, Muhammad kan makhluk. Karena di surga pun tertulis La ilaha illallah Muhammadun. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Namun kita ini nggak ketemu Nabi. Kita ketemunya sama guru, para murabbi. Ini guru-guru kita yang hadir, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, sehat lahir batin, amin ya robbal. Kita nggak ketemu Nabi, iya. Nggak ketemu sahabat Nabi, iya. Nggak ketemu para tabiin, iya. Tapi kita bisa kenal Nabi, bisa kenal Rabbi, bisa kenal caranya bagaimana menyembah Allah dari para guru-guru kita. Maka kalimatnya laulal murabbi ma'araftun nabi wa ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru yang bimbing kami, kita nggak kenal siapa itu Nabi, kita nggak kenal siapa itu Rabbi, siapa juga kita nggak kenal dan cara beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur pada pagi hari ini kita kumpul para guru-guru, kita kumpul para kaum muslimin. Semoga kita sehat walafiat, urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini ringan-ringan aja Bu, masih pagi, biar supaya kita semuanya ringan-ringan tapi kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita kumpul begini, kita ngaji bareng-bareng, kita bersama-sama bermuhasabah, bermudzakarah. Yang pertama, agar selalu tumbuh iman yang sempurna, menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan iman bisa diukur nggak? Kesempurnaan iman bisa tahu nggak iman kita seberapa banyaknya, seberapa kokohnya, seberapa kuatnya pada Allah? Bisa. Dari mana kita bisa mengukur diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita ini dituntut selalu membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu, hubungan baik. Karena kita akan kembali pada Allah. Karena kita akan kembali pada Allah. Harus punya hubungan baik. Kalau nggak kenal Allah, bagaimana kita menyambung hubungan baik? Bagaimana kita kembali? Bagaimana kita ngetuk pintu arasnya Allah? Bagaimana ruh kita akan melintas ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7? Kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Allah, kalau sama Allah tidak punya rasa, makanya kita ngukur diri kita, kekuatan iman kita, kesempurnaan iman kita dari mana? Dari rasa. Rasa apa? Rasa hati kita. Rasa apa yang kita punya rasa? Sudahkah kita merasakan bahwasannya Allah selalu membersamai kita? Sekarang kita tanya, kita muhasabah diri sendiri masing-masing. Bagaimana rasa kita sama Allah? Sudahkah kita punya rasa Allah selalu membersamai kita? Allah selalu mengawasi kita sehingga kita takut untuk berbuat atau malu sama Allah. Kalau kita nggak punya rasa itu, berarti iman kita jauh daripada sempurna. Kalau kita sudah punya rasa, paling tidak, kalau nggak punya takut, paling tidak malu sama Allah. Kalau kita kenal orang, orang itu baik, kita mau berbuat jahat di kawasan dia, kita malu. Mau berbuat nggak baik di lintasan kecamatan, karena kita kenal camatnya, kenal sekcamnya, kita malu sama camat, sama sekcam. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita belum punya hubungan, punya rasa malu aja dikit, berarti iman kita jauh dari sempurna. Syukur-syukur sampai takut. Rasa dibersamain sama Allah, sehingga apa? Sehingga
kita itu punya rasa aman. Punya apa, Pak? Aman. Punya apa, Ibu-ibu? Rasa aman yang dilahirkan dari iman. Yakin terus aman, tenang. Kenapa? Karena ada Allah. Kayak ibu-ibu mau jalan, mau keluar, tenang. Kenapa? Ada suaminya. Ada siapa? Suami. Jalan sama suami ke pasar tinggal ngambil aja. Kenapa? Aman. Ada yang bayari. Kalau jalan sendirian ngitung duit dulu, kurang apa pas nih duit. Tapi kalau ada yang dibawa, punya rasa aman. Kenapa? Ada yang tanggung jawab. Jalan sama orang Kapolsek, aman. Aman nggak? Aman. Merasa ada yang ngamanin, merasa aman. Kalau di jalanan ada apa-apa, tinggal didor sama dia. Ya, alasan aman. Sama Allah juga gitu. Kalau belum hati ini imannya tumbuh, belum punya rasa aman, berarti imannya jauh dari sempurna. Makanya menghadirkan rasa. Rasa apa? Rasa dibersamai sama Allah, rasa diawasin sama Allah. Sehingga punya takut sama Allah, paling dikit punya rasa malu sama Allah. Kemudian setelah itu lahir, tumbuhlah. Apa yang tumbuh? Rasa aman dalam jiwa kita. Pasti ada yang nolong. Diajari nama siapa? Diajari nama Quran. Siapa yang diibaratkan? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika dikejar-kejar sama Fir'aun. Fir'aunnya sudah bawa pedang, pasukannya bawa pedang. Bahkan ancamannya mereka berteriak, "Ainal mafar?" Musa sama rombongannya mau pada kemana? Al-bahru amamakum, di depan itu laut. Wal aduwu wara'akum, di belakang ini yang sedang ngejar musuh-musuh yang bengis. Firaun kalau bunuh tinggal bunuh. Sehingga gemeteran itu umat-umat Nabi Musa. Saking takutnya dia bilang sama Nabi Musa, "Anni la mudrakun, inna la mudrakun." Kita bakal kena sama Fir'aun. Saking takut, wah kena dari kita sama Fir'aun. Inna la mudrakun. Dalam Quran diceritakan. Karena punya rasa aman, yang selalu berdialog dengan Tuhannya, Nabi Musa dengan gampangnya bilang, menjawab kalimat itu. Kalla, tenang. Kenapa tenang? Imannya Nabi Musa kuat. Kalla, tenang. Nggak bakal kena dengan Firaun. Kenapa Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang bakal Kita nih harus keluar dari mulut kita kayak gitu. Anak-anak lagi ujian mau masuk yang negeri, anak-anak mau sekolah, suami lagi mau cari menghais rezeki. Besok ada tuntutan mesti bayar kuliah, mesti bayar sekolah. Bingung, pusing, istrinya nangis. Harus keluar dari kalimat suaminya, jangan takut istriku. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang bakal Itu harus keluar dari mulut kita. Anak kita lagi berjuang belajar, bingung, dapat nggak ya? Bisa nggak ya saya masuk kuliah negeri? Bisa nggak saya masuk sekolah negeri? Keluarkan kalimat itu, semangatkan anak kita. Apa yang harus kita katakan? Jangan takutlah, kita punya Tuhan yang bakal Allah nggak pernah memberikan kita yang kita ingin, yang kita pengenin, yang kita inginkan, tapi Allah pasti harus kita yakini memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dari sekarang, ayo kita bangun hubungan kita dengan Allah. Kita perbaharui. Bagaimana caranya biar Allah itu merasa selalu ada sama kita? Bagaimana caranya biar Allah ini kita merasa mendampingi hidup kita?
ceritakan hidup kita apapun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering apa? Ceritakan ibu-ibu hidup kita semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritain. Yang seneng ceritain, yang sedih ceritain. Jangan lagi butuh aja, jangan. Setiap hari ceritain. Hidup kita punya anak, anaknya baru lahir, ceritain nama Allah. Anaknya mulai tamyiz, membedakan yang baik dan yang betul, yang kurang baik, ceritakan sama Allah. Biar Allah merasa kita ini selalu hadir untuk Allah dan Allah ada buat kita. Kayak ibu-ibu ya. Ibu-ibu makan gado-gado aja cerita sama tetangga. Iya enggak? Bapak-bapak cuma ngopi hitam doang pakai posting. Kita di sini dulu ngopi americano, ya kan? Ntar temennya pada tahu semua. Cuman ngopi aja cerita, sekampung baca. Pengen ditahuin sama orang. Ibu-ibu cuman makan sama RT aja, makan gado-gado sama ikan asin, cerita. Orang tahu, iya. Ntar kalau ketemu sama temennya di RT, pulang, apa kata kawan tetangganya? Gado-gadonya enak nggak? Ya kan ditanya itu. Apa yang kita ceritakan? Hidup kita ceritain. Allah juga begitu. Allah lagi nungguin itu. Walaupun Allah tahu. Emang bener Ustaz? Bener. Ceritakan hidup kita sama Allah. Ceritakan yang senang, ceritakan yang sedih, ceritakan. Belajarnya dari mana? Pelajaran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dapat ujian berat dari Allah. Siapa yang kasih ujian? Allah. Nabi Ayub cerita sama Allah. Anni masaniya durra wa anta arhamur rahimin. Ceritanya Nabi Ayub ini kena sakit gatel. Kalau orang kampung bilangnya korengan. Ya, korengan, tahu korengan ibu? Gatel. Bisulan, tahu bisulan? Ya, korengan kali bahasanya kurang bagus, nggak tahu sekarang bahasanya apa tuh orang. Mudigan lagi malah. Ada lagi. Ya kan? Korengan, gudigan, cuman lebih dahsyat, Pak. Kalau cerita Israiliyat tuh riwayat Israiliyat itu suka nambah-nambahin. Tapi memang ada ceritanya. Sakitnya itu gudigan, korengan. Kalau kita cuma nanah, kalau beliau itu sampai belatungan. Yang belatungnya itu semuanya badannya, kecuali yang selamat dalam cerita itu bibir sama lidahnya yang nggak ada belatungnya. Lantas dia cerita sama Allah. Apa ceritanya? Ya Allah, kata Nabi Ayub, Anni masaniya durra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang dalam kesulitan. Kesulitan ketika itu Nabi Ayub sakit. Cerita sama Allah. Ya Allah, saya sedang dalam kesulitan. Emang Allah nggak tahu? Tahu. Emang Allah nggak ngerti apa yang di dalam kesulitan Nabi Ayub? Tahu. Cuman Allah tunggu kapan orang ini mengadu. Kalau dia mengadu manusia, tandanya dia makhluk yang lemah. Dan aku yang kasih tahu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan makhluk yang lemah. Makanya kita disuruh ngadu. Cerita hidup kita, ya Allah, anak saya sekarang udah besar ya Allah, udah lulus ya Allah, sekarang kawin ya Allah. Ceritain. Bukan sekedar ceritain, rayain. Senengin diri kita dengan kabar-kabar gembira. Ya. Makanya ini kita selalu cerita. Kapan aja Ustaz, kapan aja boleh. Lagi masak boleh cerita sama Allah, ya Allah, saya sehat banget bisa masak, alhamdulillah. Laki saya doyan banget masakan saya. Udah nggak ngasih jualan belanja, tapi nggak apa-apa dah. Ada nggak yang begitu? Makannya demen Bu, tapi nggak ngasih belanja, ada nggak Bu? Getok aja Bu, getok oleh Bu itu.
Ya. Dia seneng, iya. Dia cerita, iya. Dan itu cerita bisa mendongkrak kehidupan kita. Saya cerita seperti ini, Pak, karena saya ngajar di Jakarta Timur. Ada jamaah saya, setelah dia praktekkan, dia datang ke rumah saya. Oke, ada apa? Saya mau terima kasih. Kemarin saya ikut ngaji. Terus saya punya utang 250 juta. Saya nggak tahu bagaimana gantinya. Saya dikit lagi udah mau stres. Terusnya saya hadir. Terus saya dapat pencerahan itu setiap saya jalan Jakarta Timur ke Jakarta Barat kerjanya. Sepanjang naik motor dia cerita sama Allah. Ya Allah, saya utang saya banyak ya Allah. Saya bingung bayarnya. Ya Allah, utang saya banyak. Saya bingung bayarnya. Ya Allah, terus dia bilang gitu. Enggak lama-lama, tautonya dia bisa jual tanah. Tanah siapa yang dijual? Tanah orang dijual. Udah lagi ke tanah orang, kali lagi kali. Kali Ciliwung. Mau ada penyuratan pinggir kali. Dia ditugasin bikin surat itu. Akhirnya dapat duit 325 juta. Luar biasa. Dia cerita sama Tuhan. Dia cuman bikinin surat. Dia punya kenalan, dia bikinin surat. Semuanya itu dia ceritain. Akhirnya dia kembali. Dia bilang terima kasih ya Rob. Saya syukuran. Saya walimahan. Saya terus bilang, kapan aja. Lagi motoran, lagi jalan, lagi duduk, lagi ngopi. Saya cerita sama Allah. Kapan kita akan begitu? Bagaimana Ustaz cara mintanya? Biar cara mintanya kita diajari nama Quran. Bagaimana cara mintanya? Kita diajari nama Quran. Kata Quran, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kata Quran, mintalah sama Tuhanmu tadarruan. Apa artinya tadarruan? Dengan rendah hati. Dengan apa? Dengan apa Ibu? Apa maksudnya rendah hati? Nunduk-nunduk sama Allah? Bukan. Apa dengan rendah hati? Dengan cara kita merem-merem? Bukan. Rendah hati itu artinya ketika mintalah dengan seakan-akan kita nggak punya apa-apa dan nggak pernah apa-apa. Diajarin kita nih sama guru kalau minta jangan pernah nyebutin kebaikan kita sama Allah. Ya Allah, saya punya utang. Kayak kan udah sholat duha ya Allah. Saya kan sholat puasa Senin Kamis saya nggak pernah. Enggak ya Allah. Malam saya bangun, tapi sampai sekarang udah 3 tahun nggak bisa bayar utangnya. Artinya apa? Kamu banggakan amal kamu, belum tentu amal itu diterima sama Allah. Mintalah, buanglah dalam pikiran kita udah beramal soleh. Tinggal hadir dalam hati kita makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Kita minta dengan tadarruan. Apa artinya tadarruan? Dengan rendah hati. Jangan pernah kita ungkit kebaikan kita di hadapan Allah. Saya kan udah nolongin masyarakat ya Allah. Tetangga saya tolongin. Kenapa nggak ada kunjung datang pertolongan kepada saya? Berarti itu protes sama Tuhan. Bukan minta, protes. Makanya kita disuruhnya tadarruan, rendah hati. Di hadapan Allah jangan pernah ungkit kebaikan. Jangan pernah kita bilang saya sedekah saya sekian ya Allah. Jangan pernah banggakan itu. Jangan ikut-ikut dengan orang yang sering ngajak kalau kita sedekah motor nanti dapat mobil. Sedekah mobil Alia dapat Mercy. Ada nggak? Ada. Motor baru lunas disedekahin. Contohnya motor kagak, mobil kagak. Ya kan? Iya, berharap diganti sama Allah cepat. Contohnya motor kagak, mobil kan? Kagak diganti sama Tuhan. Kenapa? Karena ada rasa sombong. Sudah sedekah, sudah beramal. Yang ngajarin siapa? Ud'u rabbakum
tadarruan wa khufyah. Ceritakan, kemudian kita berdoa sama Allah. Ya. Selain doa apa lagi? Doanya waktu yang nggak punya wudu, kembali naik tingkat, punya wudu, tingkatan selanjutnya di atas sejadah, tingkatan selanjutnya berdoa dalam kita kondisi kita dalam sholat sama Allah. Rencanakan kalau lagi sholat malam, sholat duha, rencanain sebelum sholat, rencanainnya. Habis sholat nih mau baca doa apa, mau baca surat apa. Jangan udah waladhdallin baru mikir baca surat apa ya. Rencanain Bu sebelumnya. Ini kita mau sholat malam. Iya, mau minta apa? Minta ampunan. Baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bilang sama Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan saya jadi dosa, jangan saya jadi beban. Apa-apa yang saya salah, apa-apa yang salah lupa. Bilang sama Allah. Artinya kita pahami, bacaannya kita rencanain. Baru baca pasti itu air mata bisa netes. Semoga kita diberikan keluasan, keringanan dan kemudahan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bagiin kertas walimah. Selanjutnya, tanda kita mau bercerita sama Allah, bersyukur, habis dengan lisan, dengan hati. Habis dengan hati, dengan jawari, badan kita ajak sholat, tanda bersyukur sama Allah. Punya harta, infakin, tanda bersyukur sama Allah. Karena cerita, kita pakai walimah. Apa sih walimah? Walimah ini kalau dalam bahasa kita fikih, baik itu fikih ya yang zaman dulu ataupun kontemporer, ini cerita maknain walimah. Walimah itu ismun likulli da'watin, nama setiap undangan yang ada makanannya. Ya, kalau kita nih selain walimah di Indonesia suka bilang syukuran, bilangnya syukuran. Kalau orang Betawi bilangnya selamatan, bilangnya apa? Sama semua, mau syukuran, mau selamatan, walau walimahan sama. Apa? Mengungkapkan rasa bahagia atas nikmat Allah. Ya, ada walimah urus. Ada ulama dalam kitab Fathul Wahhab dan kitab-kitab lain, dari Hasyiah Sarwani itu membagikan walimah itu diceritain banyak. Walimah arus, syukuran atas akad nikah. Ya. Ada walimah undangan anak-anak udah balik, anak-anak khitanan. Itu semuanya walimahin. Rasa syukur sama Allah. Ceritain anak saya udah gede ya Allah, anak saya udah khitan ya Allah. Ajak makan. Kalau nggak bisa banyak, paling kagak kerabat. Ceritain sama Allah, terus kasih makan tanda bersyukur sama Allah. Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, ntar ditambahin nama Allah Subhanahu. Semoga kita sehat walafiat, selalu panjang umur, sehat lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih mengaturkan kepada guru kita yang hari ini mengisi materi wakil kepada beliau Al-Sim. Mudah-mudahan segala apa yang beliau sampaikan senantiasa dapat kita transformasi dan didapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin jamaah kuliah syukur Allah. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan diwakili oleh Syamsul Masjid DKM Masjid Jami'at Taqwa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Haji Yofi Dahlan
wal falyatafaddal wa ilayhi mashkura. Sallu ala nabi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Subuh Gabungan, dulu namanya Subuh ya, Subuh Gabungan. Bapak Haji Kiai Haji Romi Jawahir beserta staf tentunya ya, yang membantu semua ini bisa berjalan, dan yang narasumber kita pada pagi ini Bapak Haji Ali Ridho yang dimuliakan Allah, yang juga kita hormati Bapak dari Sekcam, Bapak mungkin dari kelurahan. Terima kasih atas kedatangannya dan semua yang hadir, terutama dari ketua-ketua RW dari Lingkungan Cilandak Barat, RT, RMK, FSDM, ya, dan musola masjid di lingkungan Bumi Tidama. Ya. Kami atas nama Ketua DKM At-Taqwa, kemudian Mas Joko ini luar biasa. Saya ingat 6 tahun lalu Mas Joko ini Ketua DKM. Umurnya belum sampai 45 Pak. Kalau saya udah 75, jadi mewakili. Saya ingat waktu itu yang mengukuhkan Pak Ali Ridho dari DMI. Yang datang sini memesankan kepada Pak Joko supaya merawat At-Taqwa. Karena At-Taqwa ini tempatnya jauh dari yang paling jauh. RW 012 masih jauh. Udah mojok dekat-dekat Pondok Labu gitu. Di luar Cilandak Barat. Ya. Jadi alhamdulillah 6 tahun akan berakhir akhir tahun ini. Jadi di anggaran dasar rumah tangga kita yang disusun oleh Bapak Haji Mukhtar, ya, beliau bekas kepala dinas Naker di 3 provinsi yang rawan, Poso, NTT, NTB, apa segala macam gitu ya. Beliau mewariskan suatu anggaran dasar rumah tangga bahwa masjid dikelola 2 kali periode saja, jadi sama presiden. Jadi tahun ini insya Allah akan berganti, tapi tadi ada pesan supaya jangan diganti dulu, ya. Supaya di DMI nya nggak ribut nanti gitu. Kemudian yang juga saya sangat apresiasi sebagai wakil DKM, di sini ada Ustadz muda ya, Ustadz Derajat Setia Negara. Beliau adalah ahli komunikasi massa, ya, yang menyebutkan hidup masjid ini, mengkomunikasikan semua program yang ada di Masjid At-Taqwa kepada jamaah di lingkungan Masjid Mushola, termasuk kepada jamaahnya, ya, sehingga sangat dalam 6 tahun terakhir ini luar biasa gerakan daripada At-Taqwa. Sebab kami dari DKM mempunyai semacam modal obligasi, Pak Ustaz, ya, bahwa DKM dikelola secara baik itu selain meningkatkan iman dan takwa jamaahnya, juga kalau bisa muamalahnya, ya. Apa yang dijadikan muamalah yang kita lakukan, ya. Yang terakhir mungkin ini agak contoh juga nih buat Pak Camat, ya. Di situ ada fingertips. Fingertips itu sih, mereka yang rajin sholat subuh berjamaah di At-Taqwa, dia taruh di jarinya, maka terrecord. Siapa yang paling rajin akan terrecord, kemudian akan diseleksi untuk umroh. Ya. Dari mana dananya? Kira-kira 30 juta, ya dari jamaah juga. Dikumpulin, di sana ada Pak Klip. Jadi yang paling rajin di atas ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu pakai rajin, banyak dia setiap pagi datang ke tip itu. Kemudian muamalah lain adalah kita tiap
Sekarang 2 minggu sekali, tadi seminggu sekali. Ada pasar bahagia Pak, ya, yang satu minggu itu keluar kira-kira 1,5 sampai 2 juta. Gimana caranya? Yaitu ibu-ibu jualan di depan Ataqwa, kemudian kita dapat kupon, ditukarkan di situ nilainya 10.000. Jadi satu subuh minggu itu kira-kira akan keluar 1,5 sampai 2 juta. Lumayan, jadi 6 juta satu bulan. Ini semua dari jamaah. Kemudian kajian-kajian yang luar biasa juga. Ini narasumbernya juga datang dari betul orang Betawi semua tuh Pak. LCMA, dokter semua juga. Mungkin Pak jamaah tahu Pak dari Abdul Karim ya. Kemudian dokter Ahmad Habibi, Rebi Habibi yang tasawuf dan segala macam yang membina ke umat, rasa keimanan kita. Dan insya Allah banyak perubahan dari gerakan ini yang menyebabkan kita jadi lebih tekun beribadah di Masjid At-Taqwa. Dan tanpa rasa, ya karena tiap minggu ada beberapa jamaah masjid yang musola masjid yang tadinya tidak pernah kemari, datang dia ke sini mendengarkan. Karena kajian itu datangnya dari ring 1 istilahnya ya. Mereka belajar di Yaman, ya mungkin Pak Indra Mahir, Pak Ridho dari Mesir, dari mana ya, yang dibawa ke sini. Ya alhamdulillah. Dan satu lagi, saya ingin boleh ya Bapak Ibu membacakan satu tulisan dari Kang Maman. Kang Maman itu komedian yang sekaligus dia tulis artikel. Coba dengerin Bapak Ibu sekalian. Keimanan datang kalau kita sebagai manusia, kalau malaikat katanya iman itu datang karena Allah perintahkan dia beriman. Tidak ada pamrih, tidak ada reservoir. Apa yang dikatakan begini? Ya di dalam tulisan yang saya baca. Di dalam Al-Quran ada beberapa pernyataan dibilang apalaka itu. Apa artinya? Apakah kamu tidak pakai akalmu? Yang lain, apalah yang baru? Apakah kamu tak menelaah? Apalah tatafakkaru? Apakah kalian tidak berpikir? Artinya manusia beriman juga harus menggunakan akal. Dengan itu sempurnalah kita sebagai manusia. Jadi pesan yang saya sampaikan ya, yang mudah-mudahan menjadi itibar buat saya pribadi dan teman-teman semua di sini. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang diinginkan. Salam dari Mas Joko yang beliau bayangkan membina 1000-an asuransi, agen asuransi seluruh Indonesia. Jadi emang sangat sibuk, tapi alhamdulillah beliau bersemangat untuk membina masjid kita selama tahun yang kita bisa bersama. Terima kasih atas perhatian semuanya ya, dan mohon maaf kalau dalam penjamuan ini mungkin tidak sempurna. Pengennya sesempurna mungkin, tapi manusia namanya kita memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Yohida yang telah memberikan kata sambutan atas nama Sohibul Masjid. Berikutnya sambutan yang kedua atas nama Umar akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Cilandak pada Muharram Bapak Januari MSI wa ilaihi fadlillah wa kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jalla rasulahu bihi wa bihi. Liyusra dini kulli wa billahi syaitan la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abad. Ini udah terima besok, ini gak pernah pengen balik nih ya. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita sebagai dari BPLT dan terhormati begitu juga dengan di Kabupaten Jawa dan ketika lagi mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehingga terus bisa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan saya hormati Ustaz Haji Mendani, ini suaranya khas nih, ya kagak
ada yang samain, cuma beliau doang yang punya suara. Ya, jadi dia doang yang punya suara khas, suaranya dari jauh udah kita kenal suaranya. Yang saya hormati Ustaz Mahfuzi, Ustaz Nukri, Ketua DKM Masjid At-Taqwa yang mewakili Bapak Kapolsek serta jajaran yang mewakili para Ketua RW, Kelurahan Cilandak Barat, anggota LMK, para sepuh jamaah, subuh keliling, para Ketua RT yang hadir FKDM, dan juga hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada kita kembali menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dengan manfaat yang ada di sholat subuh berjamaah, salah satunya ketika orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan perlindungan sepanjang hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama, permohonan maaf Pak Camat tidak bisa hadir karena Pak Camat masuk asrama dan Pak Lurah kemungkinan juga masuk asrama ya. Jadi tidak bisa hadir, saya mewakili. Mudah-mudahan minggu depan Pak Camat sudah selesai asrama, saya masuk asrama. Iya, jadi muter aja pendidikan dan pelatihan. Dan permohonan maaf dari Pak Camat tidak bisa hadir dan mewakili saya. Terima kasih atas undangan subuh keliling kepada Bapak Camat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan informasi kewilayahan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah memasuki bulan Agustus, insya Allah mudah-mudahan nanti bulan September, Oktober, November sudah mulai lagi hujan-hujan lagi. Oleh karena itu, dengan ini kami mengimbau tetap kita laksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing meskipun sudah ada PPSU, tapi mohon ketika ada warga yang memang lingkungannya dirasakan diperlukan kerja bakti di lingkungan, mohon itu terlaksanakan. Mohon Pak RW dan Pak RT juga persiapkan wilayah kita ketika musim kering ini sedang bagusnya kerja bakti. Nanti ketika musim hujan, insya Allah banjir bisa kita minimalisir. Nah ini yang pertama. Yang kedua juga informasi dari tingkat kota bahwa pemilahan sampah kita masih rendah Pak RW Wali ini. Saya sampaikan dari 25.000 rumah ternyata baru 10% kira-kira. Mudah-mudahan minggu depan bisa meningkat nih, karena memang ini menjadi konsen dari Pak Gubernur mengecek wilayahnya mana yang memang warganya bisa memilah sampah dengan peningkatan tiap minggu ini dengan baik. Mohon Cilandak ini bisa meningkatkan pemilahan sampahnya dari minggu ke minggu sehingga progres angkanya bisa meningkat. Dan yang ketiga, sekedar informasi, mudah-mudahan tahun depan 2027 ya, rencananya pelebaran Jalan Fatmawati insya Allah akan dilakukan dari depan rumah sakit sampai dengan bensin ya. Itu akan dilakukan pelebaran jalan, termasuk juga tol Jakarta Cikunir yang langsung ke Pondok Indah itu 2027 juga rencananya. Tol layang. Nah, mudah-mudahan nanti ada sosialisasi kelanjutan oleh pihak terkait. Mudah-mudahan nanti kita undang semua untuk sosialisasi terkait tol layang yang ada di Jalan Fatmawati, termasuk Jalan TB Simatupang nanti itu sampai ke Pondok Indah. Oleh karena itu nanti setelah informasi akan kita laporkan progresnya kepada masyarakat supaya nggak kaget, ya kan, karena tol ini tol layang, ya kan. Jadi kalau di bawahnya itu gelap nanti. Oleh karena itu kita perlu sosialisasi bersama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mudah-mudahan dengan kegiatan subuh ini, mudah-mudahan wilayah kita selalu memberikan keamanan, ketertiban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala musibah. Hadirin yang terhormat, begini sedikit penyampaian dari kami. Terima kasih atas undangannya. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sekjen, Bapak Jumbo Rizki yang telah memberikan kesambutan mewakili Pak Camat langsung oleh beliau. Berikutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Kuliah Subuh Gabungan Tingkat Kelurahan Cilandak Barat pada Yai Al-Haj Ramli Jawahir LCMA. Falyatafaddal wa ilayhi masyura. Sallallahu ala Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis kuliah subuh gabungan tingkat kelurahan Cilandak Barat rahimakumullah, khususnya sama-sama kita hormati segenap masjid ahli ulama tokoh dan sesepuh masyarakat hadir di antaranya narasumber kita guru kita al-mukarram Al-Haj Muhammad Ali Ibawan ta'adallahu bituli hayati wa nafa'adallahu bi ulumihi fid dharain. Jajaran pengurus kuliah subuh gabungan tingkat kelurahan Cilandak Barat, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu demi satu hadir di antara Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Hanafi, Al-Ustaz Al-Haj Dr. Asy'ari, Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Mahfudzi, asatidah yang lain, mohon maaf. Aparatur pemerintah di antaranya Bapak Sekcam, kemudian ini dari kelurahan Bapak Jelwan, dari Kapolsek juga alhamdulillah juga hadir perwakilan, FKDM, LMK, RW dan RT sekelurahan Cilandak Barat. Bapak Ibu, kalau LMK, FKDM, RT, RW sekelurahan Cilandak Barat hadir saja semuanya sudah cukup lumayan. Apalagi kalau masing-masing RT saya katakan mungkin ada 1-2 orang yang bisa menyertai Pak RT-nya. Tambahan lagi mungkin DKM Masjid sekelurahan Cilandak Barat. Sementara ini yang sudah bergabung dengan kita sekitar 15 masjid. Di Kelurahan Cilandak Barat lebih dari itu. Ada yang bergabung dengan kita, ada yang tidak. Ada yang 1 RW, 2 masjid. Seperti misalkan RW 05. Ada Masjid Al-Hidayah dengan Masjid Baitus Salam. Dua-duanya aktif, termasuk iurannya juga aktif. Masjid Al-Hidayah, Masjid RW 01 Ustaz Hanafi. Ada Masjid Al-Falah, kemudian ada Masjid Al-Ihsan. Dua-duanya juga iurannya ini aktif. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jazaa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak RW 012 DKM Masjid Jami'at Taqwa. Kita terinspirasi, banyak pembaharuan ada di masjid ini, dari DKM-nya dan warganya juga, subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Dia punya sumber dana, subhanallah. Kira-kira ada nggak masjid selain At-Taqwa ini yang berani memberangkatkan jamaahnya untuk menunaikan ibadah umroh? Masih banyak selain Jami'at Taqwa. Ada. Jami'at Taqwa sudah berani, subhanallah. Jadi ada kayak semacam pinjeri yang hadir, semuanya dia lekap, dan nanti di total di momen-momen tertentu mungkin dilihat siapa yang paling aktif, hadiahnya diberangkatkan umroh. Dananya dari mana? Dari masyarakatnya juga. Subhanallah, kita terinspirasi dari RW 012 Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Kuliah subuh gabungan ini sekali lagi memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama anak manusia. Allah berfirman di Ali Imran 112, "Duribat alaihim dhillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Kamu semuanya akan ditimpa kehilangan kecuali kamu bisa menjalin hubungan baik dengan Allah, bisa menjalin hubungan baik dengan sesama anak manusia. Di kuliah subuh gabungan seperti ini,
kita tata, kita toto hati kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi di samping itu juga kita perbaiki hubungan kita dengan sesama, khususnya warga sekelurahan Cilandak Barat. Ini hubungan sesama anak manusia. Mudah-mudahan kalau hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama anak manusia juga baik, insya Allah kita akan bisa mencapai kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Terima kasih sekali lagi buat DKM dan RW 012 DKM Masjid Jami At-Taqwa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ini tadi disebutkan bahwa ini masjid yang paling jauh. Maunya ini saudara-saudara kami yang lain dari RW 1, RW 2 sampai RW 13. Ayo kita silaturahim. Kalau memang ketempatan di RW 013 Masjid Jami At-Taqwa, ini masjid yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kelurahan Cilandak Barat yang paling jauh. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang pagi hari ini kita laksanakan akan terjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah yang semakin hari semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan insyaallah di RW 13 nanti silakan Bapak RW-nya hadir, Bapak Ustaz Bapak Haji Jamaluddin Haji Mansur. Nanti dengan bisa jadi mungkin dengan Mushola Al-Khayat atau Masjid At-Thayyibah, silakan saja nanti Pak RW-nya berbuk informasinya, insya Allah akan menyusul kemudian. Mudah-mudahan bisa berjalan lagi dengan lancar. Dan kita sudah insya Allah mulai Jumat besok kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di wilayah Kelurahan Cilandak Barat akan banyak peringatan dzikr Maulid Rasul di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, di majelis-majelis taklim kita. Ayo hadiri, semarakkan, sukseskan, tumbuhkan, kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada Rasulullah yang akan menghantarkan pencinta-pencintanya nanti untuk bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan insya Allah akan dimulai besok hari Jumat di Masjid Jami Al-Falah RW 01. Waktunya sekitar pukul 7 sampai selesai hari Jumat. Hari Jumat. Waktunya hari Jumat mulai pukul 7 sampai selesai di RW 01, tepatnya di Masjid Jami Al-Falah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran. Mari sekali lagi semarakkan kegiatan. Ini RW 6. Tadi narasumber kita Ustaz Ali Ridho, beliau juga menyelenggarakan dzikr Maulid Rasul hari Ahad. Kalau 14 Agustus hari Jumat di Masjid Jami Al-Falah, maka di Masjid Ar-Rahman Ronggo, tepatnya di samping kantor KUA, kantor urusan agama, di Masjid Guru kita Al-Mukarram, narasumber kita Kiai Al-Yadidho Al-Rahman, insya Allah akan diselenggarakan dzikr Maulid Rasul tanggal 16 hari Ahad, mulai jam 11 sampai selesai atau zuhur berjamaah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Astaghfirukum. Hadallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kita berikan
Berikut kita doakan beliau dan para asatidz lainnya senantiasa Allah berikan kesehatannya, Allah senantiasa selalu berikan naungan perlindungan di mana saja beliau berada. Sambutan berikutnya adalah laporan keuangan dari Bendahara Kuliah Suku Gabungan Kelurahan Cilandak Barat kepada Al-Karam Al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Hajah An-Nabi falyatafadhal wa ilaihi masdura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin hadirat sekalian, khusus para kiai, asatidz dan tokoh masyarakat, akan kami sampaikan laporan keuangan kuliah subuh yang dilaksanakan pada bulan Juli di Masjid Al-Ahyar RW 11. Penerimaan dari para pengurus masjid DKM Masjid se-Kelurahan Cilandak Barat sebesar 3 juta rupiah. Dari para ketua RW se-Kelurahan Cilandak Barat 2.250.000 rupiah. Dari Pak Lurah Cilandak Barat 500.000 rupiah. Dari LMK se-Kelurahan Cilandak Barat 500.000 rupiah. Infak jamaah kursus di Masjid Al-Ahyar sebesar 900.000 rupiah. Jumlah pemasukan yaitu 7.150.000 rupiah. Dikeluarkan pertama untuk pembaca kitab 1.500.000 rupiah, bantuan konsumsi 4 juta rupiah, asatidz bisyarah asatidz pelaksana acara sebesar 1 juta rupiah, kebersihan masjid 450.000 rupiah, administrasi, fotokopi dan kehumasan 260.000 rupiah. Total pengeluaran 7.210.000 rupiah. Untuk bulan Juli minus 60.000 rupiah. Adapun saldo akhir minus 60.000 ditambah saldo sebelumnya 46.225.000 rupiah. Maka saldo saat ini berjumlah 46.165.000 rupiah. Itulah saldo atau kas kuliah subuh yang kita kumpulkan dari para donatur, baik dari masjid-masjid, dari para ketua RW, LMK, Bapak Lurah, dan infak para jamaah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengaturkan kepada para Ustaz Haji Hanabi selaku bendahara sebagai laporan di bulan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebagai paripurna acara kita akhiri dan kita tutup dengan pembacaan doa. Namun Al-Fakir selaku protokol acara pada pagi hari ini mohon maaf dan ridho apabila di sana sini terdapat kehilapan, kesalahan penyebutan ayat suci Al-Quran, hadis dan penyebutan nama hadirin sekalian. Pembacaan doa yang terakhir akan disampaikan guru kita Karam wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Mursyid Anwar wa ilaihi wal yatafadhal mashkura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah وعافية في الجسد وجنة في العلم والعمل وبركة في الرزق حلالا طيبا مباركا
اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهب لنا يا وهب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح فتح وبالهدى وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا. ربنا تقبل دعانا من كل حاجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin saya ambil alih lagi karena udah ada berkat, jadi makanya ini ya dari DKM mohon maaf dan ridho ini sebagai tentengan untuk dibawa pulang ke rumah saja. Demikian informasi dari DKM Masjid Jamiat Taqwa. Mohon maaf dan ridho sekali lagi. Mudah-mudahan insyaallah kita akan ketemu lagi di bulan yang akan datang, di bulan September di RW 013. Allahumma bi'ila qawmin qari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.